Om Swastiastu. Halo, selamat pagi anak-anak semua. Perkenalkan, nama saya Niwayan Ari Oktavina Kusuma Dewi, salah satu guru di SMA Negeri 1 Mendoyo. Bagaimana keadaan kalian semua? Ibu harapkan semua dalam keadaan tetap sehat dan semangat ya. Sesuai jadwal, hari ini kita belajar mata pelajaran geografi. Materi yang akan kita bahas hari ini yaitu mengenai dinamika hidrosfer. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu di mana anak-anak dapat menyajikan proses dinamika hidrosfer menggunakan peta, bagan, gambar, tabel, grafik, video, dan atau animasi. Seperti biasa, di awal video, Bu Guru akan memberikan kalian apersepsi sebagai penilaian lisan harian kalian. Namun, sebelum kita masuk apersepsi, mari kita berdoa dulu agar apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk diri kita dan orang lain. Doa akan Bu Guru pimpin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya anak-anak, silakan dipersiapkan buku paket kalian dan buku catatan sekiranya kalian perlu mencatat hal-hal yang penting yang ada pada video Bu Guru kali ini. Untuk soal apersepsinya, mengapa air selalu tersedia di bumi? Bu Guru ulangi, mengapa air selalu tersedia di bumi? Nah, jika kalian tahu, silahkan dicatat pada buku kalian dan bisa kalian kumpulkan bersamaan dengan tugas-tugas selanjutnya. Ya anak-anak, kita masuk materi pertama yaitu hidrosfer. Apa itu hidrosfer? Hidrosfer adalah lapisan air yang ada di permukaan bumi, di mana air merupakan satu jenis senyawa yang penting bagi manusia karena manfaatnya yang begitu besar bagi kita. Misalnya, untuk minum, memasak, mandi, dan yang lainnya. Untungnya, air termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Artinya, kita tidak akan pernah kehabisan air. Faktanya, 3/4 bagian permukaan bumi tertutup air. Ini berarti ada 336 juta mil kubik air, di mana 96,5% berada di samudra. Banyak kan anak-anak? Nah, mengapa air selalu tersedia di bumi? Ini karena air mengalami siklus air. Apa itu siklus air? Siklus air adalah sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Ada 3 jenis tahapan siklus air, yaitu yang pertama ada siklus air pendek, kemudian siklus air sedang, dan siklus air panjang. Untuk selanjutnya kita bahas tentang siklus air yang pertama yaitu siklus pendek. Bagaimana proses siklus pendek? Yang pertama, awalnya air laut yang terkena pemanasan sinar matahari akan mengalami penguapan dan menjadi uap air. Selanjutnya, uap air tersebut akan mengalami kondensasi dan membentuk awan. Nah, awan yang terbentuk tersebut akan menjadi hujan di sekitar permukaan laut. Nah, itulah proses dari siklus air pendek. Siklus air yang kedua yaitu siklus sedang. Bagaimana prosesnya? Yang pertama, air laut yang terkena pemanasan sinar matahari akan mengalami penguapan dan menjadi uap air. Uap air yang sudah terbentuk mengalami proses adveksi karena adanya angin dan tekanan udara, sehingga bergerak menuju ke daratan. Selanjutnya, di atmosfer daratan, uap air tersebut akan membentuk awan dan kemudian akan berubah menjadi hujan.
Nah, air hujan yang jatuh di permukaan bumi atau daratan akan mengalami run-off menuju ke sungai dan kembali ke laut. Itulah proses dari siklus air sedang. Siklus air yang terakhir yaitu siklus panjang. Bagaimana prosesnya? Yang pertama, air laut mengalami penguapan atau evaporasi dan kondensasi membentuk awan. Awan yang terbentuk mengalami transportasi menuju ke tempat yang lebih tinggi, menuju daratan. Nah, awan yang terbentuk tadi bergabung dengan uap air yang berasal dari evaporasi danau dan sungai, serta transpirasi dari tumbuhan. Karena dipengaruhi ketinggian tempat, uap air mengenai lapisan udara dingin dan berubah menjadi salju, sehingga terjadilah hujan salju saat musim dingin. Dan juga membentuk bongkahan es di pegunungan tinggi. Bongkahan es di pegunungan akan meluncur ke tempat lebih rendah akibat gaya gravitasi yang disebut gletser. Gletser yang terkena suhu tinggi kemudian mencair dan mengalir melalui perairan darat yang akan kembali ke laut. Ya anak-anak, itulah tadi materi kita tentang hidrologi. Sekian dulu video Bu Guru kali ini, kita akan bertemu di video berikutnya. Dan ingat, tidak lupa Bu Guru selalu memberikan kalian nasihat. Gunakanlah masker jika kalian harus berpergian keluar rumah, tapi Bu Guru sarankan beraktivitaslah di dalam rumah saja ya. Rajin-rajin cuci tangan dan gunakan sabun lalu bilas dengan air mengalir. Kita menjaga kesehatan kita dan jaga kesehatan orang-orang yang kita cintai. Demikian dulu video hari ini, kita akan berjumpa pada video-video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Om Santi 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 Om.